Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Putri Afidzah. Di sini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Ngupit. Oke, bersama Gus Ansori. Yang pertama, pengen tahu kenapa apa itu sejarah Desa Ngupit dan kenapa bisa dinamain Ngupit? Iya. Tentang sejarah Desa Ngupit itu kan mungkin diambil dari prasasti. Kalau Upit sendiri dalam artian apa belum ada yang menerjemahkan, Mbak ya. Tapi nama Desa Upit ini diambil dari sebuah nama prasasti yang ditemukan di wilayah Upit sendiri, dan pada prasasti tersebut sudah disebutkan bahwa prasasti itu merupakan batas wilayah Upit. Jadi wilayah Upit itu sudah ada sejak zaman dulu atau Mataram kuno. Gitu. Oke. Lanjut. Tahun berapa prasasti Ngupit diresmikan atau ditemukan? Oh iya. Kalau prasastinya sendiri kan berangkat tahun Saka. Angka tahun Saka itu angka tahun mungkin sebelum kita mengenal tahun Masehi atau kalender Hijriah. Jadi dulu ada kalender kuno namanya kalender Saka. Itu digunakan sejak zaman Mataram kuno lah. Nah di Mataram di prasasti itu tertulis bahwa prasasti tersebut diresmikan, istilahnya tertulis pada angka 788 Saka. Kalau kemudian kita hijriyahkan atau kita masehikan, mohon maaf, kita ganti dengan kalender nasional, itu kurang lebih selisihnya 78 tahun. Jadi kalau 788 Saka itu kalau masehi ya jadi 788 tambah 78 tahun, kurang lebih benar itu 866 Masehi. Jadi itu oleh Rake Halaran. Rake Halaran itu siapa? Rake Halaran itu penguasa wilayah saat itu. Terus penyebab kenapa Desa Ngupit bisa menjadi tanah perdikan atau kenapa bisa dapat tanah perdikan itu? Iya. Jadi kalau zaman kerajaan itu kan ada beberapa wilayah yang bukan beberapa wilayah, ada wilayah-wilayah bawahnya itu diwajibkan setor pajak. Diwajibkan setor pajak. Ya seperti negara kita saat ini kan, semua masyarakat harus setor pajak. Tapi ada beberapa wilayah yang karena keistimewaannya itu bisa macam-macam. Satu karena penduduknya sangat taat. Yang kedua, warganya ini dianggap berperan atau memiliki andil baik untuk kerajaan, sehingga salah satunya Desa Upit, sehingga masyarakat atau warga yang memiliki keistimewaan atau memiliki sumbangsih bagi kerajaan itu kemudian diberikan perdikan. Kalau dalam bahasa sekarang kemerdekaan. Nah, bahasa tanah perdikan itu adalah tanah atau wilayah yang satu bebas pajak, yang kedua yang boleh mengurus wilayahnya sendiri, punya pemerintahan sendiri, meskipun masih di bawah kerajaan. Oh gitu. Kalau bahasa sekarang Mbak Nadine, Mbak Hanin. Mbak Hanin pernah sudah sampai ada pelajaran wilayah otonom enggak? Udah. Nah, kira-kira begitulah kalau kita bicara wilayah sekarang, tanah perdikan itu wilayah otonom. Punya hak sendiri buat ngatur. Punya hak sendiri dan bebas pajak. Berarti nggak ada cerita khusus kenapa Ngupit itu bisa dapat tanah perdikan? Nggak ada. Tadi sebabnya karena desa itu subur dan masyarakatnya dianggap memiliki jasa baik terhadap kerajaan kalau di sini kerajaannya Abawananda. Abawanan?
Abawananda itu yang kemudian kita sering mengenal wilayah Bawan. Oh, Ya, Bawan itu berasal dari kata prasasti Abawananda yang sekarang kita kenal jadi Jemawan. Ya, jadi itu wilayah Upet saat itu menjadi wilayah Abawananda, terus rakenya atau penguasanya namanya Halaran. oh, berarti masih ada hubungannya sama sini Ngupit gitu. Ada, ya. Oke. Terus sejarah tata pemerintahan Desa Ngupit pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kalau tata kerajaan atau tata pemerintahan hampir sama. Jadi Upit itu kan dulu salah satu wilayah terkecil, ya, terendah. Jadi dulu ada namanya wilayah Pikatan yang rajanya sering kita kenal dengan Rakai Pikatan. Itu yang menguasai wilayah Mataram kuno. Nah, Mataram kuno itu ada beberapa wilayah, salah satunya adalah struktur terbawah, yaitu yang di Ngupit ini. Jadi strukturnya hanya di situ ada penguasa wilayah. Oh, Ya, cuman sebutannya tidak disebutkan apakah lurah atau kepala desa, itu tidak disebutkan, tapi mereka punya struktur desa tersendiri, ya, semacam desa lah. oh berarti Tidak itu ada sumber yang mengatakan bahwa kayak struktur sekarang, ya, tapi itu di bawah wilayah kerajaan. Oh gitu. Oke. Kalau hubungan Desa Ngupit atau prasasti Ngupit dengan Sendang Pengilon itu ada? Oke. Jadi Sendang Pengilon itu salah satu sumber mata air tua. Sumber mata air tua? Sumber mata air tua, dan itu dipercaya sumber mata air yang disucikan. Wah. Oke, disucikan bahkan untuk peribadatan, kalau peribadatan masyarakat saat itu, nggih. Buktinya apa? Di bawah itu kan banyak banyak sekali batu-batu andesit, kalau istilahnya nek do jenenge batu candi. Itu Mbak siapa? Nadine. Mbak Hanin. Hanin. Iya. Mbak Hanin pernah ke Sumber Pengilon belum? Belum. Oh, belum. Jadi Sumber Pengilon itu satu, kenapa disebut Sumber Pengilon itu istilah sekarang, ya. Karena airnya sangat jernih. Oh. Sehingga bisa untuk pengilon, ngilo, berkaca. Oh. Yeah. Terus yang kedua itu airnya sumber mata air lama dan disucikan. Karena diduga sangat kuat di sebelah Sumber Pangilon itu ada, kalau dulu tempat peribadatan masyarakat saat itulah, ya. Terus yang ketiga diduga atau ini perlu penelitian bahwa air di Sumber Pengilon itu memiliki unsur oksigen sangat tinggi. Ya, nanti ada kaitan sama cerita berikutnya. Seru. Oke. Kalau hubungan Ngupit dengan sejarah Kabupaten Klaten, desa-desa atau daerah sekitarnya? Iya. Kaitan Ngupit dengan Klaten. sejarah Klaten, ya. Jadi tadi disampaikan kalau wilayah Abawananda ini itu bagian, atau wilayah Ngupit, desa Ngupit itu bagian dari wilayah Pikatan. Pikatan itu salah satu wilayah Mataram kuno yang cukup besar, gitu. Dulu wilayahnya mencakup Klaten, Solo, Jogja sampai ke wilayah barat sana. Oh, iya. Dan karena Ngupit itu berada di wilayah Klaten saat ini, terus kemudian kita yakini juga bahwa wilayah atau Rakai Pikatan, wilayah Mataram kuno, pusat peradaban Mataram kuno itu juga berada di wilayah Klaten kita saat ini. Maka antara wilayah sejarah Klaten, sejarah Ngupit itu sebetulnya satu kesatuan. Yang kemudian kita kenal saat ini Klaten adalah dulunya ya Rakai Pikatan. Rakai Pikatan itu ada Ngupit, ada Abawananda, ada wilayah-wilayah yang lain itu. Jadi ya hubungannya itu. Klaten itu hanya wilayah yang dinamakan kekinian saja, istilahnya wilayah sekarang. Tapi katanya Ngupit itu desa tertua, ya? Iya, desa tertua itu
saya dan teman-teman yang declare. Jadi kenapa kita namakan desa tertua itu, secara bukti desa itu kan ada aturannya, Mbak. Iya. Ada wilayahnya, ada batas wilayahnya, ada aturannya, ada penguasanya. Kalau sekarang ada lurahnya. Kalau dulu banyak masyarakat sebelum Ngupet banyak, misalnya kita mengenal di Sragen, Sangiran itu kan sudah ada penduduk di sana, tapi mereka nomaden, jadi tidak bisa disebut desa. Terus kemudian ada di Temanggung, ada di Purbalingga, itu juga mereka di bawah kekuasaan kerajaan yang belum memiliki struktur desa, makanya kita sebut desa tertua karena Ngupet itu punya wilayah, punya aturan, punya pemimpin di wilayah Ngupet sendiri. Terus juga kapan diresmikan sebagai desa itu ada berdasarkan prasasti. Oh, yang di prasasti yang ditemukan. Iya, prasasti itu yang dipercaya paling tua untuk ukuran desa. Jadi kenapa Ngupet desa tertua itu prasasti Ngupet itu. Kalau ada tokoh utama yang berperan di sejarah desa Ngupit ada? Kalau namanya tentu hanya Rake Halaran sama Rake Pikatan, Mbak. Oh, itu. Yang apa? Yang memberikan kemerdekaan. Tokoh utama mungkin yang bisa disebut di sini adalah ada Ratu Pramudiawardhani yang itu banyak memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah yang punya andil besar pada kerajaan Mataram kuno saat itu. Ya, Rake Halaran atau Rake Pikatan saat itu. Ngupet itu termasuk wilayah yang subur, wilayah yang bisa memberikan manfaat baik untuk kerajaan, sehingga ini salah satu yang diberikan kemerdekaan. Jadi tokoh-tokohnya yaitu Rake Pikatan, Rake Halaran, ada juga nanti Pramudiawardhani. Oh, berarti ada 3 lah ya? Iya. Kalau selain sejarah yang mungkin atau ada mitos atau cerita rakyat yang di desa Ngupit? Iya. Kalau mitos atau cerita rakyat sepertinya nih justru agak berkaitan dengan sumber Pengilon tadi. Jadi sumber Pengilon itu dulu mitosnya itu kalau orang yang sering mandi ke situ itu awet nom. Itu kenapa kalau saya pribadi dan beberapa teman mungkin menduga. Jadi ada benarnya orang sering mandi ke sumber Pengilon itu jadi awet nom, dalam artian kulitnya bersih gitu kan. Kulitnya bersih, kulitnya kalau hitam ya bukan hitam legam, kalau artinya kuning ya kuning langsat, sehingga kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Karena tadi satu mengandung unsur oksigen yang sangat tinggi. Di Klaten banyak. Selain sumber Pengilon juga Buldaren itu baik untuk wajah, untuk kulit gitu. Sehingga kalau dulu, karena orang dulu kan nggak bisa menjelaskan, Mbak. Ini ngertinya banyu manfaatnya marahin nom gitu kan. Padahal kalau kita teliti nanti bisa dicek, mungkin saran untuk pemerintah desa setempat dilabkan. Satu mungkin karena ada unsur oksigennya yang cukup baik, sehingga itu kan baik untuk kulit. Air yang beroksigen baik, beroksigen tinggi, itu baik untuk membasuh muka atau bermandi atau dikonsumsi, itu baik untuk kesehatan. Terus kemudian ada unsur ion yang tinggi. Ada mineral tinggi, itu perlu dilakukan, sehingga mitos tidak kita bantah tapi kita jelaskan. Jadi kalau mitosnya tadi yang mandi di sumber Pengilon jadi awet nom, awet ayu, ada benarnya karena tadi. Berarti kalau cerita rakyatnya itu juga yang sumber Pengilon juga? Salah satunya itu cerita rakyatnya dulu itu. Cuman kalau yang cerita-cerita yang lain, mohon maaf saya belum banyak mengetahui kalau cerita rakyat yang lain itu kan kayak Ngupit. Pertanyaan yang terakhir, apakah desa Ngupit punya julukan? Ngupit julukannya nopo nggih? Setahu saya nggih Ngupit. Ngupit udah. Cuman kalau keunikannya Ngupit sendiri itu kan pusat keagamaan dari waktu ke waktu. Dulu Mataram kuno, zaman kuno dulu namanya Upet gitu kan. Terus kemudian Upet itu ada yang menduga itu nama lain dari nopo istilahnya semacam batu candi loh, Mbak.
Nggih. Ada yang menduga bahwa Yupit itu nama lain dari salah satu bagian dari Watu Candi, Watu Peribadatan, sehingga bisa dipastikan di situ dulu ada tempat suci, tempat peribadatan. Terus berkembang jadi Kauman. Oh, ini. Kauman itu pusatnya kaum. Kaum itu adalah seseorang yang dianggap paham agama di wilayah tertentu. Nah, kalau sudah menjadi bahasa Kauman, wilayah kaum, berarti orang yang paham agama tidak hanya 1-2 orang, ada beberapa. Oke, makanya di beberapa wilayah itu hampir selalu ada namanya Kauman. Ya, di Jogja itu banyak, di Klaten juga banyak, tidak hanya di Ngawen tapi juga di banyak lah, di Gelanggu ada Kauman, terus di Jatinom juga ada wilayah-wilayah dikenal Kauman, di Prambanan juga ada Kauman. Wilayah para kaum, wilayah yang punya keilmuan lebih dibanding yang lain. Oh gitu. Gitu. Nah. Yes. Oke, sekian dari saya Hanin dan Gus Ansori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.